Jadwal lengkap semifinal ASEAN Cup U16 2024 pertandingan seru tersaji. Timnas U16 Indonesia hadapi Australia. Ratu Tisha ungkap rahasia sukses Timnas Indonesia menembus ronde ketiga semua berkat Erick Thohir. Mengapa pelatih Thailand U-Strip 16 Senang tidak bertemu Indonesia di semifinal? Temukan alasannya. Calon penerus Coach STY, rahasia sukses Coach Nova Arianto tangani Timnas Indonesia U16 ternyata dimulai dari hal jarang dilakukan ini. Hari terakhir sebagai pemain klub Eropa, apa yang dilakukan Marcelino Ferdinand dan Tom Haye? Kualifikasi Piala Dunia 2026 tak jumpa Timnas Indonesia, pelatih Irak akhirnya bisa tidur nyenyak. Dasar brengsek AFC untuk caranya menjatuhkan Timnas Indonesia. Dua pemain Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong kena sanksi AFC, PSSI buka suara. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jadwal lengkap semifinal ASEAN Cup U16 2024 pertandingan seru tersaji. Timnas U16 Indonesia hadapi Australia. Penyisihan grup ASEAN Cup U16 2024 telah selesai dan kini saatnya bersiap untuk laga semifinal yang akan digelar pada Senin 1 Juli 2024. Pertandingan penyisihan grup yang berlangsung hingga Sabtu 29 Juni 2024 menampilkan dua laga seru di grup C, Thailand melawan Malaysia dan Timor Leste melawan Australia. Thailand berhasil menaklukkan Malaysia dengan skor 3-1 di Stadion Manahan, Solo, sementara Australia mengalahkan Timor Leste dengan skor telak 12-0 di Stadion Sriwedari, Solo. Kemenangan ini memastikan langkah Thailand mengikuti jejak Australia ke semifinal. Julukan Gajah Perang Muda, tim Thailand menjadi runner-up terbaik setelah mengalahkan Kamboja dan Laos. Dengan demikian, Thailand sebagai runner-up grup C akan berhadapan dengan juara grup B, Vietnam, yang juga mengemas 7 poin sama seperti Thailand. Laga semifinal antara Thailand dan Vietnam akan berlangsung di Stadion Manahan, Surakarta, Solo pada Senin 1 Juli 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, semifinal lainnya mempertemukan Timnas U16 Indonesia melawan Australia. Dalam laga ini, Timnas U16 Indonesia memiliki keunggulan karena mereka adalah satu-satunya tim yang meraih 3 kemenangan berturut-turut di babak penyisihan. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Manahan, Solo pada Senin 1 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bersiaplah untuk menyaksikan pertandingan seru yang akan menentukan siapa yang akan melangkah ke final ASEAN Cup U16 2024. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Ratu Tisha ungkap rahasia sukses Timnas Indonesia menembus ronde ketiga semua berkat Erick Thohir.
Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Ratu Tisha Destria mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Keberhasilan mereka menembus ronde ketiga kualifikasi menjadi bukti kemajuan tersebut. Tim Merah Putih kini bersiap menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Menurut Ratu Tisha, tidak ada yang bisa dianggap sebagai grup neraka di ronde ketiga ini, karena semua lawan yang dihadapi Timnas Indonesia akan sulit. Semua harus menyadari bahwa tim asuhan Shin Tae-yong sudah berada di level kualifikasi Piala Dunia, ujar Ratu Tisha Destria. Setiap lawan pasti sulit. Dia juga mengapresiasi kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang menurutnya berperan besar dalam kemajuan pesat Timnas Indonesia. Perkembangan ini bahkan mengejutkan banyak negara lain. Itu semua berkat strategi-strategi yang diterapkan dari atas ke bawah, jelas Ratu Tisha. Terima kasih kepada beliau. Mungkin tim lain tidak menyangka hal ini. Awalnya mereka mungkin berpikir lebih baik satu grup dengan Indonesia, namun ternyata tidak. Ratu Tisha menekankan pentingnya pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi setiap lawan dengan mentalitas yang sama. Fokus utama adalah melewati 2 laga perdana dengan baik. Di putaran ini, setiap lawan harus kami hadapi dengan mentalitas yang sama, tutup Ratu Tisha. Mengapa pelatih Thailand U-Strip 16 senang tidak bertemu Indonesia di semifinal? Temukan alasannya. Pelatih Timnas U16 Thailand, Jadet Melar, merasa lega karena timnya tidak harus berhadapan dengan Timnas U16 Indonesia di semifinal ASEAN Cup U16 2024. Thailand mengakhiri fase grup sebagai runner-up dan keberuntungan berpihak pada mereka saat menghadapi Timnas U16 Malaysia dalam pertandingan terakhir. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Thailand berhasil bangkit dari ketertinggalan dan mengalahkan Malaysia dengan skor 3-1. Malaysia sempat unggul lebih dulu melalui gol cepat Izzuddin Afif pada menit keempat. Jadet Melar mengakui bahwa timnya sedikit gugup di awal pertandingan. Namun situasi berubah di babak kedua ketika pemain Malaysia, Aish Mirza, mendapatkan kartu merah. Kartu merah itu menjadi titik balik bagi kami. Setelah itu kami mengubah taktik untuk lebih menyerang dari segala lini, jelas Melar. Berkat 2 gol penalti dari Jompon Hanboonma 74 dan Poramet Laoong di 89, serta 1 gol dari Siwakorn Ponsan pada menit ke-76, Thailand berhasil membalikan keadaan. Di babak semifinal, Thailand akan menghadapi Timnas U-Strip 16 Vietnam, juara grup B. Melar merasa beruntung tidak harus berhadapan dengan tim tuan rumah Indonesia karena dukungan supporter Indonesia sangat mempengaruhi mental pemain seperti yang terlihat saat laga melawan Laos. Ia berharap Thailand bisa mengalahkan Vietnam dan melaju ke final. Lebih baik menghadapi Vietnam daripada tuan rumah karena kami ingin lolos ke final, tegas Melar yang akrab disapa Sirdad. Thailand melaju ke semifinal sebagai runner-up terbaik. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air.
am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you. Calon penerus Coach STY, rahasia sukses Coach Nova Arianto tangani Timnas Indonesia U16 ternyata dimulai dari hal jarang dilakukan ini. Jauh sebelum Timnas Indonesia bermain baik di Piala AFF U16 2024, Nova Arianto menyampaikan hal paling ditekankan pada anak-anak asuhnya dalam proses seleksi. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia asuhan Nova Arianto menjadi juara grup A Piala AFF U16 2024 setelah berhasil menyapu bersih 3 laga di babak penyisihan grup. Nova Arianto mengatakan bahwa dirinya menekankan hal penting di skuadnya, yakni etos kerja. Kenapa saya mau rubah nanti di U16 adalah etos kerja dan cara kerjanya saat defense, ya semua harus ikut defense. Menyerang semua harus ikut menyerang, ucapnya. Hal ini bertujuan agar jika anak-anak asuhnya ini naik level ke Timnas Indonesia U16 23 yang diasuh oleh Indra Syafri atau Timnas Senior, maka pelatih Timnas U16 23 dan Timnas Senior itu sudah nggak bingung lagi. Apa yang sudah kita perbaiki dari bawah itu bisa dibawa nanti sampai senior maupun U16 23, terangnya. Mantan asisten Shin Tae-yong di Timnas Senior itu juga menyoroti masalah tinggi badan dari proses seleksi ketat dari para pemain muda Indonesia. Masalah tinggi badan mengapa menjadi concern saya, jelasnya. Dia menjelaskan bahwa pada saat aktif bermain, awalnya berposisi sebagai striker dengan tinggi badan 178 cm. Kemudian dipindahkan posisinya di stopper karena dinilai punya postur tinggi dan dapat diandalkan dalam duel-duel bola udara. Secara postur, pemain depan dan pemain belakang menjadi urgent, paparnya. Hal itu berdasarkan pengamatan Nova Arianto di gelaran Piala Asia 2023. Anak asuh Shin Tae-yong tampak kesulitan ketika berduel dengan tim raksasa Asia seperti Irak dan Australia. Karena saya melihat di Piala Asia, kita lemah di duel-duel udara. Kenapa saya buatkan gennya di situ agar ke depan Timnas Senior bisa mempunyai gen pemain timnasnya tuh yang tinggi-tinggi, ungkapnya. Hari terakhir sebagai pemain klub Eropa, apa yang dilakukan Marcelino Ferdinand dan Tom Haye? Dua pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Tom Haye mengalami nasib serupa pada bursa transfer musim panas ini. Kontrak kedua gelandang skuad Garuda tersebut sama-sama akan habis pada hari ini, Minggu dalam kurung 30 Juni 2024 bersama klubnya masing-masing. Marcelino Ferdinand akan dilepas oleh KMS Kadeinze, klub kasta kedua Liga Belgia, yang nampaknya sudah enggan memperpanjang kontraknya. Sedangkan Tom Haye sudah dipastikan tidak akan memperpanjang masa baktinya bersama klub kasta tertinggi Liga Belanda, SC Heerenveen. Keduanya sudah sama-sama dikaitkan dengan sejumlah klub seperti Como, klub asal Italia yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia Hartono bersaudara. Namun demikian, Como telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak berniat merekrut pemain Timnas Indonesia untuk saat ini. Sempat ada kabar bahwa Marcelino diminati oleh klub asal Inggris yang dimiliki Erick Thohir dan Anindya Bakri, Oxford United. Namun lagi-lagi belum ada pergerakan yang konkret untuk mendukung kabar bahwa sang gelandang berusia 19 tahun sedang menuju Inggris pada saat ini. Sementara itu, Haye sempat dikaitkan dengan klub raksasa Prancis OGC Nice. Namun, itu adalah kabar lama dari bulan Januari lalu.
Hingga kini Nice belum menunjukkan kembali ketertarikan untuk meminang Haye meski sang gelandang berusia 29 tahun akan berstatus bebas transfer dalam waktu sehari lagi. Apapun yang terjadi, tentu diharapkan agar Haye dan Marcelino bisa tetap berkarier di Eropa ke depannya. Hal ini tentu demi kebaikan timnas Indonesia sendiri yang bisa mendapatkan keuntungan dari para pemain yang berkompetisi di level yang elite. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Kualifikasi Piala Dunia 2026 tak jumpa timnas Indonesia, pelatih Irak akhirnya bisa tidur nyenyak. Harapan pelatih Irak, Jesus Casas, agar timnya tak segrup dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terwujud. Sebagai informasi, hasil drawing menempatkan Irak ke grup B. Ali Jasim DKK nantinya harus bersaing dengan Korea Selatan, Yordania, Oman, Palestina, dan Kuwait. Di sisi lain, timnas Indonesia bakal berjuang di grup C. Nantinya, tim asuhan Shin Tae-yong dihadapkan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Grup ini sendiri bisa dikatakan sebagai grup neraka. Pasalnya, Jepang merupakan tim dengan peringkat terbaik di Asia. Jepang kini menempati urutan ke-17 ranking FIFA. Australia juga tak kalah kuatnya. Australia sekarang menempati peringkat ke-23. Sedangkan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina juga menempati 100 besar ranking FIFA. Sementara itu, pembagian grup ini tentu menjadi kabar bahagia bagi Jesus Casas. Pasalnya, pelatih asal Spanyol itu sebelumnya sempat mengutarakan keinginannya untuk tak lagi bertemu timnas Indonesia. Hal itu ia sampaikan tepat setelah Irak meraih kemenangan atas timnas Indonesia dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 6 Juni lalu. Jesus Casas mengaku tak ingin bertemu timnas Indonesia karena sudah terlalu sering dalam beberapa waktu terakhir. Saya tidak berharap bertemu kalian dalam kurung timnas Indonesia untuk keempat kalinya. Tetapi semoga lolos. Hanya jangan sampai kita satu grup lagi, kata Jesus Casas. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Dasar brengsek AFC untuk caranya menjatuhkan timnas Indonesia. Dua pemain timnas Indonesia dan Shin Tae-yong kena sanksi AFC. PSSI buka suara. Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC telah memberikan hukuman kepada timnas Indonesia diumumkan setelah sidang pada 27 Juni. Dua pemain, Ivar Jenner dan Justin Hubner, termasuk dalam daftar yang terkena sanksi. Selain itu, kritik tajam Shin Tae-yong terhadap perangkat pertandingan juga menghasilkan hukuman. Insiden ini terjadi saat Piala Asia 2023 di Qatar. Ivar dan Hubner didenda masing-masing USD 5.000, sementara Shin Tae-yong didenda USD 7.500. Denda tersebut harus dibayarkan dalam waktu 30 hari. Jika mereka mengulangi pelanggaran, hukuman yang lebih berat menanti.
Mereka mengkritik perangkat pertandingan dan AFC sebagai operator Piala Asia. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa PSSI telah menerima informasi tersebut dan hanya bisa menerimanya karena ini adalah keputusan sidang AFC yang sudah memiliki aturan tegas terkait masalah ini. Yaitu kan sama seperti hukuman Komdis, sudah ada aturannya, kata Arya Sinulinga. PSSI akan menangani denda yang cukup besar ini dan harus segera dibayarkan sesuai prosedur. Sebelumnya, unggahan di media sosial Ivar dan Hubner memicu kontroversi karena dianggap menghina Asosiasi Sepak Bola Qatar dan AFC sebagai penyelenggara turnamen. Sementara itu, Shin Tae-yong dihukum karena kritik keras terhadap kepemimpinan wasit yang mengesahkan gol Irak yang dinilai berbau offside. Mereka dianggap melanggar artikel 50 AFC Disciplinary and Ethics Code yang seharusnya dapat diatasi dengan teknologi VAR yang canggih. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Satu permintaan PSSI kepada Shin Tae-yong usai resmi perpanjang kontrak di Timnas Indonesia. Seperti berikut ini penjelasan PSSI. Shin Tae-yong telah menyetujui perpanjangan kontraknya dengan Timnas Indonesia hingga 2027. Setelah perpanjangan kontrak ini, PSSI memiliki satu permintaan khusus kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut, Shin Tae-yong, yang didatangkan oleh PSSI pada Desember 2019 dengan kontrak 4 tahun hingga Desember 2023. Kini diperpanjang 3 musim lagi hingga 2027 dengan satu syarat utama membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Coach Shin Tae-yong telah berhasil membawa Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan ke play-off Olimpiade 2024. Kinerjanya memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. PSSI berharap dengan perpanjangan kontrak ini, Shin Tae-yong dapat membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi. Dengan perpanjangan kontrak Coach Shin Tae-yong, PSSI menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kerjasama antara PSSI, Coach Shin Tae-yong, dan seluruh anggota tim nasional seperti pemain, ofisial, dan pelatih lainnya diharapkan akan membawa pencapaian yang gemilang bagi sepak bola Indonesia, tulis PSSI di situs resminya. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Shin Tae-yong harus tahu dan waspadai pelatih Australia percaya diri bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Janji sikat Timnas Indonesia lebih cepat lebih baik. Pelatih Australia Graham Arnold menyinggung soal beberapa pemainnya yang promosi ke Liga Inggris dan Bundesliga, sehingga mereka percaya diri bakal bisa finish di posisi 2 besar klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Australia dipastikan bergabung dalam grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama timnas Indonesia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ini menjadi grup neraka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, terdapat 3 tim yang sudah menjadi langganan Piala Dunia yakni Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Graham Arnold dengan percaya diri anak asuhnya bakal bisa menempati posisi 2 besar klasemen akhir grup C nantinya. Ia sangat percaya diri Australia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui menempati posisi 2 besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Saya yakin kami bisa finish di 2 besar, ujar Graham Arnold. Anda harus memiliki keyakinan dan energi untuk fokus dalam menyelesaikan pekerjaan, ucapnya. Keyakinan pelatih berusia 60 tahun ini karena Australia juga sekarang memiliki banyak pemain bagus. Ia bahkan menilai bahwa skuad Australia saat ini lebih bagus dari yang dulu. Oleh karena itu, ia cukup percaya diri tim asuhannya bakal bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 langsung. Hal ini karena terdapat beberapa pemain Australia yang berkarier di Inggris dan Jerman dipastikan berhasil membawa timnya promosi ke liga kasta teratas. Kami tidak meremehkan tim manapun termasuk Indonesia, akan tetapi akan kami sikat langsung agar tidak merepotkan di kemudian hari dan menjaga mental tanding. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. ASEAN Cup U16 2024 pelatih Vietnam ternyata ketar-ketir bertemu timnas U16 Indonesia, seperti ini penuturannya. Pelatih Vietnam Tran Minh Chien melancarkan sai-war terhadap Indonesia jelang kemungkinan pertemuan di final Piala AFF U16 2024. Timnas U16 Vietnam memastikan tempat di semifinal setelah mengalahkan Myanmar 5-1 di Stadion Manahan pada Jumat (28 Juni 2024 sore. Gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Tai Hoa (2 gol), Bui Duy Dang, Nguyen Tai Hieu, dan Nguyen Viet Long. Kemenangan ini mengantarkan Vietnam memuncaki grup B dengan 7 poin, unggul produktivitas gol atas Kamboja yang lolos sebagai runner-up terbaik dan akan bertemu Indonesia. Vietnam akan menghadapi tantangan lebih berat dengan melawan juara grup C yang masih diperebutkan oleh Thailand dan Australia. Namun skenario bisa berubah jika runner-up terbaik berasal dari grup C. Yang pasti, Vietnam hanya bisa bertemu Indonesia di final. Pelatih Tran Minh Chien berkomentar tentang prospek bertemu tim tuan rumah. Indonesia punya banyak pemain bagus dan banyak diuntungkan, katanya di Mixed Zone Stadion Manahan. Seperti lapangan di kandang sendiri, juga penjadwalan. Akan sangat sulit bagi siapapun yang menghadapi Indonesia, tambahnya. Tran benar, Indonesia diuntungkan dengan jeda waktu antara laga terakhir grup dengan semifinal. Sebagai tuan rumah yang otomatis menempati grup A, Garuda Muda memiliki jeda 3 hari, sementara Vietnam hanya 2 hari dan utusan grup C hanya 1 hari. Kini tugas Nova Arianto adalah membuktikan bahwa timnas U16 Indonesia bisa menjadi juara karena teknik dan kualitas mereka, bukan hanya karena keuntungan lainnya.